Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelas 12 3 IPA kelompok 4 di channel Rasto Habibi. Kali ini kita akan membahas tentang revolusi hijau. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang revolusi hijau? Sebelum mengetahui lebih dalam, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini ya. Dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak terlambat untuk mengetahui video-video baru lainnya. Baik, mari kita simak video pembelajaran tentang revolusi hijau. Selamat menyaksikan. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Namun kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Orde Baru, ide modernisasi pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal yaitu Demas. Demas merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanian modern pada sekelompok petani tradisional. Pemerintah pada tahun 1964 kemudian memformulasikan program tersebut menjadi program pembangunan pertanian dengan nama bimbingan massal, yaitu program Dimas yang merupakan pengembangan dari Demas. Aktivitasnya meliputi penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada petani. Program Dimas ini menerapkan ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ekstensifikasi juga dilakukan dengan membuka persawahan pasang surut. Pemerintah Orde Baru mengembangkan program BIMAS menjadi intensifikasi massal INMAS pada tahun 1969. Format mengembangkan INMAS aktivitasnya hampir serupa dengan BIMAS. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program INMAS sebagai program modernisasi pertanian berskala nasional. Target pelaksanaan INMAS adalah pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian, terutama pertanian padi. Sistem pertanian yang dikembangkan pada pola ini adalah sistem intensifikasi pertanian, yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Intensifikasi pertanian banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki lahan pertanian sempit. Program intensifikasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani yang dikembangkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Program Sabta Usaha Tani meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah yang baik. Yang kedua, pengairan yang teratur. Yang ketiga, pemilihan bibit unggul. Yang keempat, pemupukan. Yang kelima, pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Yang keenam, pengolahan pasca panen. Penerapan bibit unggul yang dilakukan oleh pemerintah mampu meningkatkan jumlah hasil panen di tiap hektarnya dan mampu memperpendek masa tanam padi. Jika sebelumnya setahun hanya 2 kali panen, dengan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah mampu menjadi 3 kali panen setiap tahunnya. Penggunaan pestisida dalam pembatasan hama mampu menurunkan jumlah hama pengganggu. Penggunaan teknologi dalam pengolahan pasca panen, terutama mesin pengolah gabah, membuat gabah semakin cepat diolah menjadi beras dibandingkan dengan pengolahan tradisional. Penggunaan mesin pengolah gabah menopang peningkatan stok beras nasional yang terus bertambah setiap tahunnya. Pengolahan gabah yang menggunakan mesin pengolahan merupakan salah satu upaya mekanisme pertanian. Mekanisme merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Selain program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisme dikembangkan pula program diversifikasi pertanian, yaitu usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dilakukan melalui 2 cara, yaitu 1. Memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Misalnya, seorang petani selain bertani juga beternak ayam dan beternak ikan. 2. Memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya, pada suatu lahan selain ditanam jagung juga ditanam padi ladang. Program pengembangan pertanian melalui revolusi hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, terutama padi.
membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras pada tahun 1987. Selain membawa keberhasilan Indonesia menjadi negara penghasil swasembada beras, revolusi hijau juga membawa dampak terhadap kehidupan petani tingkat lokal. Di antaranya, menurunnya pendapatan buruh tani karena penggunaan traktor modern seperti traktor untuk pengolahan lahan siap tanam, masuknya mesin pengolahan padi, hiler, mengurangi juga pendapatan petani. Mereka kehilangan pendapatan buruh penumbuk padi. Di sisi lain, revolusi hijau juga menguatkan sistem ekonomi uang dan semakin mengintegrasikan sistem ekonomi desa ke sistem ekonomi makro. Dalam rangka menjalankan kebijakan rehabilitasi pertanian, pemerintah menjalankan langkah-langkah. Yang pertama, memperluas, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan sistem produksi pertanian pangan melalui penerapan berbagai paket program yang diawali dengan program bimbingan massal BIMAS pada tahun 1970. Kemudian program intensifikasi massal INMAS, intensifikasi khusus INSUS, dan supra INSUS yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara berkesinambungan. Yang ketiga, membangun pabrik pupuk serta pabrik insektisida dan pestisida yang dilaksanakan untuk menunjang proses produksi pertanian. Langkah lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan hasil pertanian antara lain: yang pertama, membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi, dan menetapkan harga dasar gabah. Yang kedua, memberikan berbagai subsidi dan insentif modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya. Yang ketiga, menyempurnakan sistem kelembagaan usaha tani melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi unit desa (KUD) di seluruh pelosok daerah yang bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi para petani. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.